1500 tahun lalu orang berpendapat bumi adalah pusat semesta. 500 tahun lalu orang berpendapat bumi itu datar. Sementara 1400 tahun lalu Al-Quran sudah menegaskan bahwa bumi itu bulat dan matahari adalah pusat semesta galaksi Bima Sakti. Dengan ilmu seperti ini, masihkah orang ragu terhadap Islam? Meningkatnya pengetahuan manusia ternyata tidak menjamin meningkatnya akidah seseorang. Stephen Hawking, fisikawan dunia, seorang pintar yang ateis, bahkan tetap menampik campur tangan Allah dalam penciptaan semesta. Walau para ilmuwan lain menemukan fakta baru bahwa semesta tidak akan terbentuk tanpa sentuhan satu partikel penting yang kemudian disebut dengan partikel Tuhan. Pemirsa Hasanah, sekali lagi, Al-Quran membuktikan kebenaran akan firman Allah kepada manusia. Sekali lagi, Al-Quran membuktikan dirinya sebagai sumber ilmu dunia, walau masih saja ada manusia yang tetap ingkar padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah kembali hadir untuk mencerahkan pagi Anda dengan rangkaian informasi Islami, insya Allah. Baru-baru ini, pagelaran Anugerah Nobel telah diselenggarakan, dan penerima Nobel dalam bidang fisika adalah Peter Higgs dan Francois Englert. Anugerah Nobel yang telah diakui sebagai satu pertanyaan besar umat manusia, yaitu bagaimanakah proses penciptaan alam semesta. Dan salah satu jawabannya yang dihasilkan oleh pasangan Higgs dan Englert adalah sebuah teori yang dikenal dengan nama teori Boson-Higgs. Teori ini melengkapi kebenaran teori Big Bang. Sedikit demi sedikit, meski belum tuntas benar, pertanyaan mengenai proses pembentukan alam semesta menemukan jawaban. Hal ini diiringi kesuksesan sebuah laboratorium di bawah naungan Organisasi Penelitian Nuklir Eropa CERN. CERN adalah sebuah pusat penelitian yang terbesar di dunia. Jumlah pegawainya mencapai 4.900 orang. CERN adalah tempat ribuan peneliti dari 608 universitas yang berasal dari 113 negara. Pada tanggal 14 Maret 2013, CERN berhasil membuktikan sebuah teori mengenai asal-usul pembentukan alam semesta. Dengan bantuan sebuah alat yang disebut dengan Large Hadron Collider atau yang disingkat LHC. CERN membuktikan adanya reaksi tumbukan inti-inti atom dalam pembentukan semesta. LHC membuktikan teori Big Bang atau tumbukan dahsyat yang diyakini menjadi proses awal penciptaan alam semesta. Reaksi tumbukan inti-inti atom inilah yang kemudian diyakini sebagai partikel Tuhan, yang sekaligus membuktikan bahwa pada awalnya alam semesta terdiri atas langit dan bumi beserta sistem tata surya yang sejatinya adalah satu bagian. Padahal Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu telah menyajikan sebuah data ilmiah yang menjadi dasar teori pembuktian alam semesta dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Penelitian yang menelan dana hingga lebih dari 100 triliun rupiah ini merupakan jawaban atas tantangan orang-orang berakal untuk membuktikan kebenaran ilahi yang tersari dalam Al-Quran. Namun sejarah telah berulang di tempat yang sama oleh bangsa yang sama. Bangsa Eropa hingga ke abad 17 mempercayai bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Mereka menyebutnya dengan teori geosentris. Kepercayaan bangsa Eropa terhadap teori ini terpatahkan ketika mereka membaca dan memahami hikmah yang tersirat dalam surah Yusuf ayat keempat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya
sujud kepadaku. Namun sekali lagi, belum semua orang-orang Eropa itu tunduk dalam Islam. Padahal dalam kalimat kedua jelas disebutkan bahwa terdapat 11 bintang, matahari, dan bulan. Dari susunan katanya, matahari terletak di tengah dalam sebuah susunan kalimat. Dan inilah inti dari teori tata surya, di mana matahari berada di tengah. Artinya selama 7 abad, bangsa Eropa mengabaikan kebenaran hakiki yang terdapat di dalam Al-Quran. Mereka membutuhkan 700 tahun untuk membenarkan kepercayaan mereka bahwa matahari adalah pusat tata surya. Hal ini terjadi setelah Kopernikus dan Kepler mampu membuat teori baru yang menolak kebenaran teori geosentris dengan memunculkan teori baru yang disebut dengan heliosentris, atau matahari sebagai pusat tata surya. Kegelapan bangsa Eropa sejatinya berasal dari sikap mereka yang memisahkan agama dari kehidupan dan malu mengakui bahwa Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Ketika bangsa Eropa dirundung kegelapan, bangsa Muslim justru berada di masa jaya. Masa ini dikenal dengan nama Islamic Golden Age. Kejayaan itu diperoleh karena banyak ilmuwan yang akhirnya mampu menguasai ilmu astronomi atau perbintangan. Ilmu ini didapat setelah menafsirkan dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ilmu. Di abad ke-14, astronom Muslim Ibnu Al-Satir menjabarkan sebuah teori bahwa matahari adalah pusat semesta. 3 abad sebelum Kopernikus melahirkan teori heliosentris yang inti redaksional sama, bahwa matahari adalah pusat tata surya. Maka kemampuan ilmuwan yang tergabung dalam CERN yang berhasil menemukan teori mengenai pembentukan asal-usul tata surya di abad ke-21 ini sungguh sangat terlambat 14 abad lamanya. Iman terhadap Al-Quran seharusnya tak hanya dimaknai sebagai ketaatan membaca. Iman terhadap Al-Quran seharusnya diikuti dengan mengupas ilmu yang tersari dalam setiap ayatnya, termasuk ilmu pengetahuan mengenai asal-usul alam semesta. Seorang muslim seharusnya tak perlu terpengaruh atau terkagum-kagum atas keberhasilan pembuktian teori yang disusun oleh Peter Higgs dan Francis Englert. Karena sejatinya keberhasilan Peter Higgs dan Francis Englert terlambat 14 abad dibandingkan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Keterlambatan umat manusia, khususnya ilmuwan modern non-muslim, juga terdapat dalam sejarah teori gravitasi. Bangsa Eropa dan seluruh mayoritas manusia di dunia percaya dan yakin betul bahwa seorang Yahudi bernama Isaac Newton adalah orang yang pertama kali mengemukakan adanya sebuah gaya tarik-menarik yang menyebabkan bumi dan seluruh benda langit tetap berada di dalam posisinya. Gaya tarik-menarik yang menyebabkan bumi tidak bertabrakan dengan bulan serta planet-planet lainnya dikenal dengan nama gravitasi alam semesta. Marilah kita simak surah Fatir ayat ke-41 yang diturunkan di abad ke-7, 10 abad sebelum Newton membukukan teorinya. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Jika kita pelajari dan tafsirkan, maka sejatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan akan sebuah gaya yang membuat tetapnya posisi bumi dan seluruh benda langit. Dan inilah gravitasi alam semesta. 10 abad terlambat dari Al-Quran, dan Indonesia masih saja mengajarkan kepada murid sekolahnya bahwa gravitasi ditemukan oleh ilmuwan Isaac Newton, seorang Yahudi. Al-Quran telah menjelaskan bahwa terdapat gaya gravitasi di antara benda-benda langit 10 abad sebelum Newton menemukan teori gravitasi. Al-Quran juga telah menjelaskan bagaimanakah alam semesta terbentuk 14 abad sebelum Peter Higgs dan Francis Englert menemukan teori partikel Tuhan yang membenarkan bahwa bumi dan langit sebelumnya menjadi satu bagian.
dan alam semesta terbentuk setelah terjadi ledakan besar. Al-Quran seharusnya tidak hanya diartikan sebagai kitab suci yang memadu urusan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan orang berilmu dibandingkan dengan abid atau ahli ibadah adalah 70 derajat. Hadis riwayat Ashbihani. Menguasai ilmu pengetahuan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah keutamaan. Kaum muslim seharusnya menjadikan kegiatan tadabbur atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran sebagai bagian dari mempelajari ilmu pengetahuan. Tadabbur Quran tidak hanya mempelajari perkara-perkara dosa semata. Tadabbur Quran seharusnya menjadi tempat untuk menemukan aneka temuan sains modern. Karena sejatinya Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Jika para ilmuwan muslim menggunakan nalarnya untuk membedah dan memahami Al-Quran, maka dunia tidak perlu menunggu hingga abad ke-21 untuk memahami bahwa ledakan besarlah yang menyebabkan langit dan bumi menjadi terpisah, sehingga terbentuk alam semesta. Anugerah Nobel Fisika kepada Higgs dan Engler di tahun 2013 sungguh menjadi bukti nyata bahwa manusia terlambat 14 abad. Gaya hidup manusia modern yang murni mengandalkan alam pikirnya untuk mengetahui segala sesuatu mengenai alam semesta sepintas mirip dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu meyakini bahwa bintang adalah benda yang memiliki kuasa atas segala isi bumi. Dasar keyakinan sang Nabi adalah nalarnya yang mengatakan bahwa kuasa bintang terpapang jelas dari terangnya cahaya bintang di malam hari. Tetapi ketika bintang tenggelam dan tak terlihat lagi cahayanya, maka keyakinan Ibrahim alaihissalam atas kuasa bintang langsung musnah. Karena tidak mungkin bintangnya Allah meredup. Adalah nalar Ibrahim alaihissalam yang akhirnya menggiring keyakinan bahwa bulan adalah Tuhannya. Tapi ketika fajar tiba dan bulan tenggelam, maka seketika itu pula keyakinan sang Nabi terhadap kebesaran bulan sirna. Matahari dengan pancaran sinarnya yang menyinari bumi di siang hari akhirnya menjadi sebuah benda yang diyakini oleh Ibrahim alaihissalam sebagai Tuhan. Namun itu tidak lama. Segera Nabi Ibrahim alaihissalam tak lagi mempercayai bahwa matahari memiliki mahadaya untuk mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Ada sebuah kekuatan dan zat yang maha besar yang mengatur keteraturan kehidupan dan seluruh isi bumi. Dan pada saat itulah Ibrahim berhasil menemukan keesaan Tuhan. Proses penemuan keimanan Ibrahim akan keesaan dan kekuasaan Allah yang maha besar berjalan dengan sendirinya, tanpa ada orang atau nabi yang mendakwahkan jalan tauhid. Artinya, perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan keesaan Allah Subhanahu wa taala murni dilandasi atas nalar dan penggunaan seluruh panca indera. Berkaca dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seharusnya kita bersyukur sekaligus malu bahwa logika seorang Ibrahim diikuti dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah karena umat muslim hingga di akhir zaman nanti telah memiliki sebuah kitab suci yang terjamin kebenarannya. Turunnya Al-Quran harus kita syukuri karena kitab ini adalah petunjuk yang pasti terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya Al-Quran membuat kita tak perlu mencari keesaan Tuhan dalam bintang, bulan, dan matahari seperti perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebenaran ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran pada akhirnya membuat sebagian ilmuwan memutuskan untuk bersyahadat. Alison Rel Palmer adalah salah satu profesor yang ahli dalam bidang geologi. Salah satu yang menyebabkan ilmuwan Amerika ini meyakini kebenaran isi Al-Quran adalah kebenaran yang terkandung dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Ayat ini tidak hanya menyebutkan bahwa bumi dan langit dahulu adalah satu bagian, namun juga menyiratkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Inilah salah satu dasar teori dalam bidang geologi serta biologi. Karena tidak ada satupun makhluk hidup di bumi yang tidak membutuhkan air, dan seluruh makhluk hidup pasti mengandung air di dalam tubuhnya. Bahkan misi perjalanan manusia ke luar angkasa sejatinya hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencari sumber air. Jika di sebuah planet terdapat air, maka manusia sangat mungkin bisa hidup di sana.
sekaligus membuka kemungkinan bahwa terdapat makhluk hidup lain yang tinggal di luar bumi. Ilmuwan dunia lainnya yang diberitakan telah menjadi mualaf adalah Jacques Cousteau. Pria Prancis ini adalah seorang oceanografer atau seorang ahli dalam bidang sains bahari. Menurut pemberitaan Al-Furqan Toha yang berbasis di London, salah satu dasar Jacques Cousteau menjadi muslim adalah ketika ia menyadari kebenaran surah Ar-Rahman ayat ke-19 hingga 20. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Bukti bahwa terdapat dua lautan yang mengalir namun tidak bercampur ditemukan Jacques Cousteau ketika ia meneliti Selat Gibraltar. Inilah salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang mengandung kebenaran ilmiah. Banyak ilmuwan dunia yang akhirnya menjadi mualaf ketika mampu membuktikan bahwa Islam dan Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan dalam bidang sosial dan muamalah. Robert D. Crane adalah salah satu tokoh penting yang menjadi penasehat dalam bidang keamanan mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Salah satu dasar keyakinannya untuk menjadi mualaf adalah pemahaman yang diperolehnya atas konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketuhanan. Setelah mempelajari serta menyusun aneka teori dan hukum demi menciptakan perdamaian dan keamanan serta ketertiban dalam bidang bermasyarakat, Robert Crane akhirnya menyadari bahwa Islam dan Al-Quran telah memberikan pedoman yang dibutuhkan oleh umat manusia. Akhirnya sebagai ilmuwan yang memiliki keahlian untuk menyusun konsep sebuah tata kehidupan yang damai, Robert Crane menyadari bahwa manusia harus berkehidupan seperti pedoman dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebagai seorang pakar penyusun konsep perdamaian, Robert meyakini bahwa jika manusia mempercayai dan mengimani Al-Quran, maka tidaklah mungkin orang itu menjadi manusia yang jahat yang gemar merusak perdamaian dunia. Pendalaman prinsip Islami dalam bidang perdamaian dan terorisme juga mengantarkan Kevin Barrett menjadi seorang Muslim. Pria ini adalah salah satu orang yang meneliti keterkaitan antara Islam dengan kajian 911. Namun setelah mempelajari Islam secara menyeluruh, pria 59 tahun ini akhirnya memutuskan untuk menjadi bagian dari 1 miliar umat Muslim di seluruh dunia. Pendalaman dan pemahaman Kevin Barrett atas Islam akhirnya membuatnya menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai perdamaian dan rahmat atas semesta alam. Bahkan pada akhirnya Kevin Barrett adalah salah satu tokoh sekaligus intelektual yang menyatakan bahwa kejadian terorisme di tanggal 11 September adalah sebuah konspirasi global yang kemungkinan besar digerakkan sebagai balasan atas sistem politik anti-Semit. Secara tidak langsung, Kevin Barrett menyatakan bahwa peristiwa runtuhnya menara kembar di jantung kota New York di tahun 2001 itu adalah sebuah rencana yang digagas oleh komunitas Yahudi. Ilmuwan lain di bidang sosial kemasyarakatan yang juga memutuskan untuk bersyahadat setelah mempelajari Islam dan Al-Quran adalah Jonathan Brown. Sebagai pria yang mendalami ilmu sosial, Jonathan Brown akhirnya menemukan teori bahwa Islam sejatinya adalah sebuah agama yang penuh dengan toleransi. Jonathan Brown akhirnya memahami bahwa secara ilmiah, Islam bukanlah agama yang mengagungkan sikap militansi, yang menyikapi perbedaan sebagai sebuah sikap untuk memusuhi. Lahir hal lain dengan Joel Hayward. Pria kelahiran New Zealand ini adalah salah satu ilmuwan yang mendalami sejarah dan strategi perang. Dan dalam tesis yang ditulisnya, Joel Hayward secara ilmiah telah membuktikan bahwa sejatinya peristiwa pembantaian umat Yahudi dalam masa Perang Dunia Kedua bukanlah agenda dari Hitler dan Nazi. Paparan ilmiah Hayward ini akhirnya memantik kontroversi di Eropa, bahkan mengancam status akademisnya. Namun Hayward memutuskan untuk mempertahankan pendapat ilmiahnya, bahkan terus menulis kebohongan-kebohongan yang digunakan bangsa Yahudi untuk menipu dunia. Hayward, seorang mualaf muslim yang ahli dalam memahami strategi perang, adalah salah satu ilmuwan yang gencar mengkampanyekan bahwa justru bangsa Yahudi yang paling menikmati pecahnya Perang Dunia Kedua.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Tulisan dan kajian ilmiah dari Joel Hayward mengenai penipuan dan tipu daya bangsa Yahudi atas mayoritas penduduk dunia pada akhirnya membuktikan bahwa isi surah Al-Ma'idah ayat ke-62 adalah benar dalam kajian ilmiah. Nah pemirsa, akhirnya kita haruslah bersyukur sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai salah satu pedoman hidup dan berkehidupan. Jika kita atau keturunan kita memutuskan untuk mendalami ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar untuk mempelajari sebuah kebajikan, maka janganlah lepas dari Al-Quran. Pembuktian ilmiah yang terus dilakukan oleh umat manusia ternyata tak pernah mengingkari kebenaran dalam Al-Quran. Sehingga langkah pertama saat mempelajari seluruh alam semesta, termasuk mengamati pola kehidupan manusia yang menjadi penghuni bumi, adalah membuka ayat-ayat suci Al-Quran. Karena telah secara nyata, semua penemuan hanyalah mengulangi sebuah teori yang telah tersurat dan tersirat dalam Al-Quran. Inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami hari ini bisa dipahami dan dijadikan tuntunan dalam mempelajari alam semesta dan mengamati kehidupan manusia sebagai sebuah komunitas sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.